O genki desu ka? Ya, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Jepang atau Nihongo. Dan judul pelajaran kita hari ini adalah Tono-san no enpitsu desu ka? Ya, seperti yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya bahwa sebuah kalimat yang diakhiri dengan partikel ka menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan. Dan arti dari kalimat ini adalah, apakah ini pensil Tono? Jadi pada pelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana menanyakan kepemilikan suatu benda. Ya, tapi sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, mari kita mempelajari dulu kata-kata baru yang akan kita gunakan pada pelajaran hari ini. Di mana kata-kata baru yang akan kita gunakan adalah nama-nama benda seperti hong yang artinya buku, kemudian noto artinya buku catatan, jisho yang artinya kamus, kemudian kyokasho yang artinya buku pelajaran, fudebako artinya kotak alat tulis atau kotak pensil, kemudian monosashi yang artinya penggaris, enpitsu artinya pensil, pen yang artinya pena, kemudian borupen yang artinya bolpen, dan keshigomu yang artinya penghapus, kabang artinya tas, dan toke yang artinya arloji atau jam tangan. Berikut adalah gambar-gambar benda yang akan kita gunakan pada pelajaran hari ini. Dan seperti apa penyebutan kata-kata tersebut dalam bahasa Jepang, mari kita dengarkan melalui audio berikut ini. Hon, noto, jisho, kyokasho, fudebako, monosashi, enpitsu, pen, bolpen, keshigomu, kabang, toke. Ya, itu dia kata-kata yang akan kita gunakan pada pelajaran hari ini. Nah, di samping itu kita juga akan menggunakan kata tunjuk seperti kore yang artinya ini, kemudian sore yang artinya itu, di mana sore itu digunakan untuk menunjuk benda yang jauh dari pembicara tapi dekat dengan lawan bicara. Kemudian ada kata are yang digunakan untuk menunjukkan benda yang berada jauh baik dari pembicara maupun dari lawan bicara. Kemudian ada kata nan atau nan desu ka yang artinya apakah. Ya, kata ini digunakan untuk menanyakan nama suatu benda. Seperti apa pengucapannya dalam bahasa Jepang? Mari kita dengarkan melalui audio berikut ini. Kore, sore, are, nan desu ka? Ya, seperti itu pengucapannya. Kemudian kata selanjutnya akan kita gunakan adalah kata tanya dare yang artinya siapa. Dare. Ya, itu adalah kata dare yang akan kita gunakan pada pelajaran hari ini. Nah, berikut adalah pola kalimat yang akan kita gunakan untuk menyebutkan kepemilikan suatu benda. Nah, pola kalimat yang pertama adalah kore wa kabe no kabe desu. Di mana kabe adalah kata benda, yang pertama adalah orang, kemudian kata benda yang kedua adalah benda itu sendiri. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan benda. Nah, dalam percakapan apabila kita mengetahui kata benda atau benda apa yang menjadi bahan pembicaraan, maka kata benda yang ada di belakang no dapat dihilangkan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya bahwa partikel no itu digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Nah, contoh kalimatnya adalah kore wa watashi no hon desu. Kore adalah kata petunjuk yang artinya ini. Jadi kore ini digunakan untuk menunjukkan
benda yang dekat dari pembicara, sedangkan sore digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari pembicara yang artinya itu. Ya, jadi arti dari kalimat ini adalah ini buku saya. Watashi artinya saya, kemudian hong artinya adalah buku. Watashi no hong artinya buku saya. Dan kore wa watashi no hong artinya ini buku saya. Nah, apabila kita sudah mengetahui benda yang ditunjukkan atau benda yang menjadi bahan pembicaraan, maka kita tidak perlu mengucapkan nama bendanya. Kita cukup mengucapkan kore wa watashi no desu, yang artinya ini punya saya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari lewat contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, kore wa watashi no enpitsu desu. Nah, di sini jika kita akan mengganti kata watashi yang diberi tanda nomor 1 dengan nama orang yang ada di bawah di bagian nomor 1 dan nomor 2 yang merupakan nama benda pada bagian nomor 2 yang ada di bawah. Maka kalimat tersebut akan berubah menjadi yang pertama, misalnya kita menggunakan subjek joko. Kemudian nama bendanya adalah toke atau arloji. Maka kalimatnya akan menjadi kore wa joko sang no toke desu. Yang artinya ini arloji joko. Ya, selanjutnya kita coba mengganti kembali watashi dengan nama tono. Kemudian enpitsu yang artinya pensil kita ganti dengan kata kabang yang artinya tas. Maka kalimatnya akan menjadi kore wa tono sang no kabang desu, yang artinya ini tas Tono. Nah, selanjutnya kita coba mengganti kembali kata watashi dengan nama Yamada Sang. Kemudian enpitsu kita ganti dengan hong. Maka kalimatnya akan menjadi kore wa Yamada Sang no hong desu, yang artinya ini buku Yamada. Nah, selanjutnya kita mengganti kata watashi dengan Budi Sang atau saudara Budi. Kemudian enpitsu kita ganti dengan jiso yang artinya kamus. Maka kalimatnya akan menjadi kore wa Budi Sang no jiso desu, yang artinya ini kamus Budi. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kalimat yang kedua, di mana contoh kalimat kedua ini adalah kita menanyakan siapakah pemilik dari suatu benda. Mana contoh pertanyaannya adalah kore wa dare no enpitsu desu ka? Ya, ingat dare artinya adalah siapa. Ini artinya pensil siapakah ini? Ya, kemudian jawabannya watashi no enpitsu desu. Watashi artinya adalah saya. Di mana arti dari kalimat ini adalah ini pensil saya atau pensil saya. Nah, di sini enpitsu ditulis dalam tanda kurung yang artinya bisa diucapkan, bisa tidak diucapkan. Apabila tidak diucapkan, maka ucapannya adalah watashi no desu, yang artinya
punya saya. Jadi saya ulang, misalkan ada pertanyaan, kore wa dari no enpitsu desu ka? Yang artinya, pensil siapakah ini? Maka kita bisa menjawabnya dengan watashi no desu, punya saya, tanpa menyebutkan kembali enpitsu atau pensil yang menjadi bahan pembicaraan. Nah, sekarang mari kita coba mengganti kata enpitsu dengan kata-kata yang ada di bagian nomor 1. Kemudian kata watashi kita ganti dengan kata-kata yang ada pada bagian 2. Nah, misalkan kita menggunakan kata kyokaso, kemudian nama pemiliknya adalah Suzuki-san. Maka pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Kore wa dari no kyokaso desu ka? Ini buku pelajaran siapa? Yang kemudian dijawab dengan Suzuki-san no kyokaso desu. Atau bisa juga dengan Suzuki-san no desu tanpa menyebutkan kyokaso-nya. Yang artinya buku pelajaran Suzuki, atau jika tidak menyebutkan kyokaso-nya maka artinya akan menjadi punya Suzuki. Ya, kemudian contoh yang nomor 2. Pertanyaannya, kore wa dari no noto desu ka? Ini buku catatan siapa? Misalkan pemiliknya adalah Yamada-san, maka jawabannya adalah Yamada-san no noto desu. Yang artinya buku catatan Yamada. Atau bisa juga tanpa menyebutkan noto, yang menjadi Yamada-san no desu, yang artinya punya Yamada. Selanjutnya contoh nomor 3. Kore wa dari no monosashi desu ka? Yang artinya ini penggaris siapa? Misalkan pemiliknya adalah Isma-san, maka jawabannya adalah Isma-san no monosashi desu. Yang artinya penggaris Isma. Atau bisa juga diucapkan tanpa menyebutkan nama benda atau monosashi-nya. Maka kalimatnya akan menjadi Isma-san no desu. Yang artinya punya Isma atau kepunyaan Isma. Selanjutnya contoh yang keempat. Kore wa dari no borupen desu ka? Ini bolpen siapa? Jawabannya Tono-san no borupen desu. Yang artinya bolpen Tono. Atau jika tidak menyebutkan bolpennya maka kalimatnya akan menjadi Tono-san no desu. Yang artinya punya Tono. Ya, jadi seperti ini kalimat untuk menanyakan kepemilikan suatu benda dan jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pola kalimat yang kedua. Di mana pola kalimat yang kedua adalah kore wa kabe no kabe dewa arimasen. Ya, seperti pola kalimat yang pertama di mana kabe atau kata benda yang pertama itu adalah orang. Kemudian kata benda yang kedua adalah benda. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyangkal kepemilikan suatu benda. Di mana dewa arimasen itu artinya bukan. Jadi pola kalimat ini adalah bentuk negatif dari pola kalimat yang pertama tadi. Ya, yang kore wa kabe no kabe desu. Atau bisa juga dikatakan bahwa ini lawan dari pola kalimat yang pertama.
Jadi contoh kalimatnya, kore wa watashi no hon dewa arimasen. Yang artinya, ini bukan buku saya. Ya. Atau jika tidak menyebutkan nama bendanya, maka kalimatnya akan menjadi kore wa watashi no dewa arimasen. Yang artinya, ini bukan punya saya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lewat contoh-contoh kalimat berikut. Nah, kalimatnya kore wa tono-san no enpitsu desu. Yang artinya ini adalah pensil tono. Nah, jika kita mengubah kalimatnya menjadi bentuk negatif, maka kalimatnya akan menjadi kore wa tono-san no enpitsu dewa arimasen. Yang artinya ini bukan pensil tono. Nah, sekarang mari kita coba buat kalimat yang lain dengan menggunakan pola kalimat positif yang dirubah menjadi pola kalimat negatif. Yang pertama contohnya, sore wa Budi-san no hon desu. Yang artinya itu buku Budi. Dan bentuk negatifnya, sore wa Budi-san no hon dewa arimasen. Yang artinya itu bukan buku Budi. Dan contoh yang kedua, are wa Tanaka-san no jisho desu. Itu kamus Tanaka. Dan bentuk negatifnya, are wa Tanaka-san no jisho dewa arimasen. Yang artinya itu bukan kamus Tanaka. Kemudian contoh yang ketiga, kore wa Joko-san no kabang desu. Yang artinya ini tas Joko. Kemudian kita rubah menjadi bentuk negatif yang menjadi kore wa Joko-san no kabang dewa arimasen. Yang artinya ini bukan tas Joko. Contoh selanjutnya, sore wa Made-san no tokei desu. Yang artinya itu arloji Made. Dan bentuk negatifnya adalah sore wa Made-san no tokei dewa arimasen. Yang artinya itu bukan arloji Made. Kemudian contoh yang terakhir, are wa Doni-san no bolpen desu. Yang artinya itu bolpen Doni. Dan bentuk negatifnya adalah are wa Doni-san no bolpen dewa arimasen. Yang artinya itu bukan bolpen Doni. Ya, bisa dipahami ya cara merubah bentuk kalimat positif menjadi kalimat negatif, yaitu dengan mengganti des dengan dewa arimasen. Ya, selanjutnya contoh kalimat yang kedua. Ini adalah sebuah kalimat tanya jawab. Di mana pertanyaannya adalah kore wa tono-san no enpitsu desu ka? Yang artinya, apakah ini pensil Tono? Jika jawabannya ya, maka kalimatnya adalah hai, sore wa Tono-san no enpitsu desu. Yang artinya, iya, itu adalah pensil Tono. Nah, sore wa di sini ditulis dalam tanda kurung yang artinya bisa diucapkan, bisa juga tidak diucapkan. Apabila tidak diucapkan, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Hai, Tono-san no enpitsu desu. Tapi jika jawabannya negatif atau tidak
atau bukan pensil tono, maka jawabannya akan menjadi iye sore wa tono sang no enpitsu dewa arimaseng. Yang artinya bukan, itu bukan pensil tono. Dalam hal ini sorewa juga bisa tidak diucapkan dan kalimatnya akan menjadi iye tono sang no enpitsu dewa arimaseng. Yang artinya tidak, bukan pensil tono. Ya, nah sekarang kita coba membuat kalimat tanya jawab dengan menggunakan atau menggantikan kata-kata pada bagian nomor 1 dan 2. Ya, kalimat tanya jawab yang pertama, kore wa Vera sang no keshigomu desu ka? Yang artinya, apakah ini penghapus Vera? Jawabannya, hai, sore wa Vera sang no keshigomu desu. Yang artinya, iya, itu penghapus Vera. Nah, sore wa dan keshigomu itu bisa tidak diucapkan. Jadi kalimatnya akan menjadi, hai, Vera sang no desu. Yang artinya, iya, punya Vera. Kemudian contoh yang kedua, kore wa Made sang no kabang desu ka? Apakah ini tas Made? Jawabannya, iye, sore wa Made sang no kabang dewa arimaseng. Yang artinya, tidak, itu bukan tas Made. Nah, jika sore wa dan kabang tidak diucapkan, maka kalimatnya akan menjadi iye Made sang no dewa arimaseng. Yang artinya tidak, bukan punya Made. Selanjutnya contoh yang ketiga, kore wa Yamada sang no noto desu ka? Apakah ini buku catatan Yamada? Jawabannya, hai, sore wa Yamada sang no noto desu. Yang artinya, iya, itu buku catatan Yamada. Jika kita tidak mengucapkan sore wa dan noto, maka kalimatnya akan menjadi, hai, Yamada sang no desu. Yang artinya, iya, punya Yamada. Dan contoh yang keempat, kore wa Nita sang no fudebako desu ka? Yang artinya, apakah itu kotak pensil Nita? Jawabannya, iye, sore wa Nita sang no fudebako dewa arimaseng. Yang artinya, tidak, itu bukan kotak pensil Nita. Dan jika kita menghilangkan sore wa dan fudebako, maka kalimatnya akan menjadi, iye, Nita sang no dewa arimaseng. Yang artinya, tidak, itu bukan punya Nita. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari pola-pola kalimat yang menanyakan kepemilikan dan juga bagaimana cara menjawabnya, maka sekarang kita akan masuk pada kegiatan. Di mana kegiatan yang pertama, silakan memperhatikan gambar-gambar benda berikut ini, kemudian buatlah percakapan antara dua orang dengan saling menanyakan kepemilikan benda menggunakan contoh pola kalimat 1 dan 2 yang sudah kita pelajari tadi. Ya, silakan diperhatikan benda apakah yang ada di gambar-gambar tersebut. Kemudian cobalah buat kalimat tanya jawab menggunakan pola kalimat 1 dan kalimat 2.
Nah, selanjutnya untuk kegiatan nomor 2, dengarkanlah percakapan berikut ini dan cocokkanlah dengan gambar yang sesuai. Ya. Nah, berikut adalah gambar-gambarnya. Nah, contoh kita akan dengarkan melalui audio berikut ini. Contoh. これは誰の鉛筆ですか？それはエエンさんの鉛筆です。 Ya, bagian contoh ini pertanyaannya adalah Korewa dari no enpitsu desu ka? Yang kemudian dijawab dengan Sorewa een-san no enpitsu desu. Nah, sekarang kita lihat pada gambar tersebut, pensil manakah yang bertuliskan nama EN? Jawabannya adalah pensil no A. Maka di bagian contoh ditulis jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya mari kita coba mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dengarkan audionya terlebih dahulu, kemudian pilih jawabannya sesuai dengan percakapan yang ada pada audio. 1、これは誰の本ですか？それはトティさんの本です。 2、これはエエンさんのノートですか？はい、そうです。 3、これは誰の辞書ですか？これはエランさんの辞書です。 4、これはエエンさんの物差しですか？はい、そうです。 5、これはエランさんのペンですか？いいえ、違います。 誰のペンですか？ トティさんのペンです。 Ya, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pelajaran